Di sini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan mengerjakan tugas satu. Satu, membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Seperti yang didefinisikan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan masalah. Penerapan metode ini dalam berbagai bidang, mulai dari matematika hingga komputasi modern, memberikan banyak manfaat fundamental. Algoritma berasal dari kata algoritmi, yang artinya susunan langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematika dan logis. Sedangkan yang didefinisikan oleh Sedangkan dunia pemrograman komputer adalah istilah yang mencakup segala hal bagaimana manusia memberikan instruksi pada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Sederhananya, pemrograman komputer adalah proses membuat, merancang, menulis, menguji, dan mengevaluasi serangkaian instruksi berupa kode dalam bahasa pemrograman, seperti Java, JavaScript, Python, dan C++. Algoritma dan pemrograman komputer kedua hal yang tidak bisa kita pisahkan, karena keduanya merupakan rancangan dan eksekusi. Algoritma fokusnya pada penyelesaian masalah secara efisien. Langkah setiap langkah, kualitas dari algoritma menentukan kualitas dari sebuah program yang dibuat. Pemrograman berfokus pada bagaimana caranya mengimplementasikan dan mengekspresikan logika algoritma dengan menggunakan sintaks bahasa pemrograman. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Awal mula pada tahun 1991, proyek yang dinamai Grand Project tujuannya yaitu membuat bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik rumah tangga, namun berganti nama menjadi Java karena masalah hak cipta. Java pertama kali diluncurkan 23 Mei 1995 dengan versi Java 1.0 yang dikenal dengan Write Once, Run Anywhere. Bukan sekedar slogan, tapi merupakan awal dari keunggulan Java, karena kode Java dikompil menjadi di format perantara yang disebut bytecode. Pada tahun 2010, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystems, menjadikan Oracle sebagai pemilik dan pengelola baru Java. Java dengan cepat diadopsi skala. Java juga menjadi bahasa utama untuk pengembangan aplikasi Android. Perkembangan saat ini, Java era modern yang dimana di bawah naungan Oracle Java mengubah strategi rilisnya. Alih-alih menunggu bertahun-tahun untuk perkembangan besar, Java kini memiliki jadwal rilis cepat setiap 6 bulan. Hingga saat ini, Java tetap menjadi satu bahasa paling dominan di dunia, menguasai beberapa hal yaitu: satu, sistem back-end dan microservice berskala besar; dua, pengembangan aplikasi di Android; dan ketiga, ekosistem big data. Beberapa software yang dibuat dengan bahasa Java yang sangat terkenal di era modern yaitu: satu, Minecraft, salah satu game terlaris sepanjang masa. Minecraft ini membuktikan bahwa bahasa Java mampu menangani logika game yang kompleks, grafis dari game, dan networking. Dua, PayPal, bahasa Java, digunakan untuk layanan inti seperti payment processing dan API server karena terkenal tangguh dan aman. Dua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dalam pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu: A. Jika golongan A gaji 5 juta, B. Jika golongan gaji B 6.500.000, C. Jika golongan gaji C dengan nominal 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan physical adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan, ditambah gaji lembur. Pseudocode algoritma hitung gaji karyawan, deklarasi, golongan, karakter, dengan input menyimpan A, B, atau C. Jam lembur menggunakan integer untuk input menyimpan jumlah jam lembur, misal 0, 1, 2, dan seterusnya. Gaji pokok menggunakan long dengan variabel proses menyimpan gaji dasar. Gaji lembur menggunakan double dengan variabel proses menyimpan total upah lembur. Persen lembur menggunakan real, variabel proses menyimpan persentase lembur, misal 0,30. Total penghasilan double, output gaji pokok ditambah gaji lembur. Mulai. 1. Input. Tampilkan masukan golongan karyawan A, B, C. Baca golongan. Tampilkan masukan total jam lembur. Baca jam lembur. 2. Proses tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Pilih golongan. Kasus A, gaji pokok 5 juta. Kasus B, gaji pokok 6.500.000. Kasus C, gaji pokok 9.500.000. Lainnya, gaji pokok sama dengan 0. Tampilkan error, golongan tidak valid. Selesai, pilih. 3. Proses tentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 0, maka persen lembur 0,0. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 1, maka persen lembur sama dengan 0,30. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 2, maka persen lembur sama dengan 0,32. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 3, maka persen lembur sama dengan 0,34. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 4, maka persen lembur sama dengan 0,36. Selain itu, jika jam lembur sama dengan lebih atau sama dengan 5, maka persen lembur sama dengan 0,38. Selesai. Jika 4. Proses kalkulasi total. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. 5. Output. Tampilkan gaji pokok ditambah gaji pokok. Tampilkan gaji lembur ditambah gaji lembur. Tampilkan jumlah penghasilan total ditambah total penghasilan. Selesai. Flowchart. Flowchart dibuat dengan Draw.io.com. Simbol opal dengan makna mulai atau akhir. Contoh dan algoritma adalah start dan end. Simbol parallelogram dengan makna input atau output, dengan contoh input golongan atau output hasil. Simbol belah ketupat dengan makna keputusan, dengan contoh dan algoritma adalah cek golongan valid, cek jam lembur. Simbol persegi panjang dengan makna proses, dengan contoh dalam algoritma adalah hitung gaji pokok, hitung gaji lembur. Ini flowchart yang saya buat menggunakan Draw.io dengan start, kemudian input golongan A, B, atau C, kemudian input jam lembur. Di sini akan memilih salah satu dari 4 golongan
dari A, B, C atau D. Kemudian di sini akan dipilih lagi dari 5 jam lembur ya. Jika sudah dipilih salah satu, maka akan didapatkan dari gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Kemudian didapatkan hasil dari total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian output gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Kemudian selesai. Jika memilih golongan D yang merupakan golongan tidak valid atau nol,